Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar modal ekonomi kelompok 6. Selamat datang di kelompok 6. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, nama saya Rizky Putra Kamila selaku pembawa materi. Yang kedua ada Nazwa Salsabila. Yang ketiga ada Melani Mustika Setiawati. Yang keempat ada Asriana Mustika Irawan. Yang kelima ada Raihan Albazari. Dan yang keenam ada Siti Auliatul Jannah. Seperti halnya sebuah pasar, istilah pasar modal merujuk pada tempat bertemunya perusahaan emiten yang tengah membutuhkan dana dan para investor yang ingin menanamkan uang mereka. Menurut Ciptono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti utang, ekuitas atau saham, maupun instrumen lainnya. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut emiten pasar modal sebagai pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten yang dimaksud dapat berbentuk perorangan, usaha bersama, perusahaan asosiasi, maupun kelompok yang terorganisasi. Di pasar modal, emiten diperkenalkan untuk menawarkan efek perusahaan berupa surat berharga komersial, surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, hingga unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selain itu, jenis efek yang lain ditawarkan adalah sukuk atau efek syariah. Hingga saat ini, di Indonesia hanya mengenal satu pasar modal, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI, atau yang juga biasa disebut Indonesia Stock Exchange atau IDX yang sudah memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. BEI merupakan gabungan dari dua bursa pernah ada, yaitu Bursa Efek Surabaya atau BES dan Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Sementara itu, sejumlah negara Asia Tenggara lain juga memiliki pasar modal mereka sendiri, seperti Bursa Malaysia, Stock Exchange of Thailand, Philippine Stock Exchange, dan Chimin City Stock Exchange. Bila dilihat dari skala global, saat ini bursa efek tersebar di dunia terletak di Amerika Serikat, yakni Bursa Efek New York. Selain itu, ada juga bursa-bursa berskala besar lainnya, seperti Nasdaq Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, dan London Stock Exchange. Berdasarkan transaksinya, pasar modal dibagi menjadi dua, yakni pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Pasar perdana adalah tempat atau surat-surat berharga lainnya yang perdana diperdagangkan dan nantinya akan tercatat secara resmi di bursa. Sementara pasar sekunder merupakan perdagangan untuk efek-efek yang telah terdaftar di bursa pasar modal. Investor yang sudah membeli efek di pasar perdana bisa mendapatkan harga lebih tinggi apabila menjual kembali efeknya di pasar sekunder. Pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal. Dalam transaksi di pasar modal, ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu emiten, investor, BEI, selaku operator penakut regulator perdagangan bursa pasar modal, dan perusahaan sekuritas atau broker selaku pihak yang memfasilitasi perantara perdagangan. Tak hanya itu, kegiatan ini juga melibatkan underwriter atau penjamin emisi selaku penanggung jawab apabila emiten melakukan uang transaksi atau gagal bayar, clearing penjamin efek di Indonesia atau KPEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Transaksi efek juga mendapat pengawasan dari OJK. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal tentunya untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan investor untuk kemudian terjadi transaksi di antara keduanya. Kegiatan jual beli yang berlangsung di pasar modal mampu menggerakkan dan menambah laju roda perekonomian Indonesia. Dana-dana yang terkumpul dari para investor nantinya akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan perusahaan, tergantung prioritas seperti pengembangan usaha, penambahan tenaga kerja, penambahan mesin produksi, pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara untuk para investor, investasi dimaksudkan sebagai sumber penghasilan tambahan, dan lain sebagainya. Selain hal-hal di atas, pasar modal juga berfungsi sebagai satu, pemerataan pendapatan. Pasar modal dikatakan sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasalnya, dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan membagikan dividen kepada para investornya. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas produksi modal yang diterima dari para investor dapat dipergunakan untuk pengembangan perusahaan sehingga produktivitas akan ikut meningkat. Tiga yaitu meningkatkan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan perusahaan kepada investornya akan dikenakan pajak yang mana akan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat yaitu indikator perekonomian negara. Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar modal menandakan bisnis berbagai perusahaan sedang berjalan dengan lancar. Materi terakhir yaitu instrumen pasar modal.
Ada beberapa instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal, antara lain yang pertama yaitu saham. Surat berharga atau bukti seseorang menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan. Pemilik saham berhak mendapatkan dividen dan pembagian keuntungan. Yang kedua yaitu surat utang atau obligasi. Pemilik surat utang punya hak untuk memperoleh bunga dan pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana dikenal sebagai wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana ini nantinya akan dikelola oleh seorang manajer investasi. Yang keempat yaitu derivatif. Derivatif merupakan surat berharga bentuk turunan dari saham. Ada dua jenis derivatif yang bisa ditemukan di Indonesia, yaitu right dan warrant.